Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah pengaosan malam Kemis wonten ing Masjid Al Furqon rahimakumullah ingkang kawula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur bagi setiap mukmin, sebagai muslim yang beriman kepada Allah atas segala karunia, limpahan nikmat, rahmat, taufik hidayah kepada kita, sehingga pada malam hari ini atas izinnya kita semua bisa berkumpul di majelis yang mulia ini atas izinnya, sebagai bukti kita sebagai mukmin yang senantiasa mengerti akan kewajiban kita dan hak Allah kepada kita, yaitu Allah telah memberikan nikmat kepada kita, kewajiban kita mensyukurinya sebagai wujud syukur kita atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat dan nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita setiap saat. Allah telah mengizinkan kita malam ini bisa berkumpul di masjid yang mulia untuk menunaikan kewajiban kita yang akan menjadi kebutuhan kita besok di yaumil akhir, menunaikan bersama-sama salat maghrib dengan berjamaah. Mugi-mugi salat maghrib yang baru kita lakukan bersama akan membuka berkah, pintu berkah kitab malam ini hingga pagi hari.
untuk bekal kita beristirahat nanti malam setelah kita diletihkan dengan ikhtiar bekerja pada siang harinya. Keberkahan ini juga tidak hanya untuk kita saja, barangkali untuk saudara kita, untuk teman-teman kita. Malam ini, awal malam ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga kepada kita insyaallah umatnya yang masih istiqomah, masih setia, masih konsekuen dengan syahadah kita. Dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan kepada kita oleh Allah dan Rasul-Nya, agar supaya ketika kita melaksanakan ibadah itu ada bekal ilmunya, ada ilmu untuk kita beribadah, ilmu bagaimana kita sholat, bagaimana kita wudhu dan yang lainnya. Sholawat yang kita lantunkan, Rasulullah pasti akan menjawab dan memohonkan syafaat kepada Allah untuk kita. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah apa yang telah dicontohkan Rasul kepada kita harus kita lakukan. Sunnah-sunnah beliau harus kita ikuti, dan seterusnya. Syafaat ini juga tidak milik kita, barangkali merebak kepada saudara kita, istri kita, anak kita, dan yang lainnya. Bapak Ibu rahimakumullah yang hormati, insyaallah Ramadan akan segera mendatangi kita. Akan mudah-mudahan Allah bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama dengan yang lain menghormati tamu kita, menyambut tamu kita dengan sukacita, dengan bergembira ria. Karena ada sebagian di antara kita ketika Ramadan datang, sadar atau mungkin tidak sadar, menyeletuk mulut orang itu, atau mungkin di antara kita, lawong poso nembe wingi kok wis teko meneh yo. Nah, ini ada sebagian orang yang bilang itu. Mestinya tidak begitu, karena Rasulullah SAW para sahabatnya ketika datang Ramadan itu justru sangat bergembira, tidak sedih. Tentunya ada beberapa persiapan Bapak Ibu, bagaimana agar supaya puasa kita yang akan datang ini menjadi puasa yang berkualitas dibandingkan puasa yang barusan kita tinggalkan setahun yang lalu. Kita hanya berdoa mudah-mudahan puasa yang lalu itu menjadi ibadah puasa yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana persiapan yang perlu kita lakukan untuk menyambut Ramadan itu? Ya, mulai saat ini barangkali kita harus mempersiapkan diri. Pada hari Selasa kemarin ya, Ustadz Burhan Hidayat sudah menyampaikan betapa gamblangnya
Di antaranya adalah bekal ilmu. Rasulullah SAW bersama para sahabat ketika Ramadan datang, ada beberapa persiapan yang disiapkan oleh para Rasul dan para sahabat. Di sini ada 7 macam, tapi saya akan menyampaikan satu saja yang mungkin sangat relevan. Dan itu yang sangat esensi, sing penting banget, yaitu persiapan ilmu kita dengan cara kita mengulang-ulang kembali, membaca kembali apa-apa yang perlu kita lakukan ketika kita menyambut Ramadan itu. Yaitu kita diperintahkan untuk tadi mengulang-ulang. Apa yang diulang? Yang diulang itu adalah pelajaran-pelajaran yang ada kaitan eratnya dengan puasa itu. Di antaranya itu adalah karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, barang siapa yang hadir di bulan itu. Di sini disebutkan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi bulan Ramadan itu bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia itu tidak pilih-pilih, Pak. Manusia ya kita ini. Secara umum, baik mereka-mereka yang tidak beriman, apalagi orang yang beriman, baik mereka yang kafir, apalagi yang muslim. Itu Quran berfungsi untuk itu, agar supaya hidup kita tidak nunak-nunuk, tidak kesasar-sasar. Nggih ya. Wa bayyinatin minal huda. Al-Quran ini akan menjelaskan petunjuk-petunjuk. Apa petunjuk Al-Quran dalam rangka kita untuk melaksanakan kegiatan hidup? Mungkin hidup bagaimana caranya beribadah agar supaya ibadah itu bermakna bagi kita. Bagaimana caranya kita bersosialisasi atau bermuamalah dengan sesama manusia agar supaya kita tidak kemudian menyepelekan, merendahkan apa yang dimiliki orang lain. Kita pandai menghormati. Itu. Kemudian barang siapa maman syahida, maka barang siapa di antara kalian semua yang hadir, yang hidup, masih hidup di bulan Ramadan nanti, Allah berfirman, maka berpuasalah kalian semua. Itu berlaku bagi manusia. Apalagi manusia yang beriman, apalagi manusia yang sudah bersyahadah, sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah. Pertanyaannya, Muhammad membawa apa? Nabi Muhammad menyampaikan apa kepada kita? Harus dicermati, diingat-ingat.
bahwa dalam syahadat itu Muhammad itu membawa perintah Allah, membawa wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran itu ada kalimat nek wulan poso teko moko posola. Itu agar supaya puasa kita nanti yang kita akan lakukan itu bermakna lebih istimewa, lebih hebat, lebih berkualitas dibandingkan dengan puasa yang lalu. Marilah kita bersama-sama, walaupun mungkin panjenengan hafal, tetapi saya hanya sekedar mengingatkan. Ya pastinya mengingatkan pada diri saya sendiri secara pribadi, juga mengingatkan keluarga-keluarga saya dan panjenengan semua. Apa salah andai kata seorang kiai, seorang ustadz menyampaikan itu? Karena saya punya keyakinan mungkin di antara kita ada yang lupa. Dari 10 orang mungkin yang masih ingat mungkin 2 orang. Berarti kan perlu diingatkan. Sekali lagi agar supaya puasa yang akan kita lakukan itu menjadi puasa yang terbaik, yang berkualitas, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan kita bersyukur mudah-mudahan kita berada di dalam puasa itu. Dan anggaplah puasa yang nanti akan kita lakukan, andai kata kita sampai, itu puasa yang terakhir bagi aku. Tetap karena kita nggak tahu apakah kira-kira nanti Ramadan datang kemudian kita bisa mengikutinya sampai selesai. Kira-kira Ramadan tahun 2025 kita akan masih hidup, kita nggak tahu. Maka dari itu monggo Bapak Ibu, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita, Allah memberikan umur panjang pada kita, memberikan kesehatan pada kita, sehingga kita akan bisa melaksanakan puasa itu sesuai dengan kehendak syariat agama Islam. Itu nggih. Jadi pelajari dulu ilmu-ilmunya. Apa sih ilmunya? Nah, satu di antara yang dipelajari itu adalah rukunnya puasa. Rukun puasa itu harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai puasa itu tidak bermakna bagi kita. Ya. Kemudian yang kedua, syarat itu ada syarat wajib, ada pula syarat sah. Syarat wajib itu berarti syarat yang yang wajib dilengkapi ketika kita akan menjalankan syariat agama itu. Kemudian syarat sah itu syarat yang akan membuat sah pekerjaan yang kita lakukan saat itu. Niku kedah Bapak Ibu. Nah itu, saya akan menjelaskan tentang rukun saja dan menyinggung sedikit syarat wajib dan syarat sahnya. Mudah-mudahan bekal ini bekal yang sangat penting bagi kita untuk diingat-ingat bersama. Itu. Kemudian ayat ini saya teruskan agar supaya penjenengan bisa lebih paham. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Nalikane poso teko panjenengan dalam kondisi sakit yang cukup mungkin sakit lambung, sakit apa saja yang menurut dokter akan berakibat, atau mungkin dalam perjalanan safar, itu Allah memberikan rukhsah kepada kita, memberikan keringanan manakala kita sakit, manakala kita itu safar. Allah membolehkan kita tidak berpuasa, tetapi fa'iddatu min ayyamin ukhar, hitunglah
Puasa yang besok akan kita laksanakan, mudah-mudahan kita akan bisa sampai ke sana. Nggih. Umpamane awal puasa, pertengahan puasa mungkin kalau ibu-ibu yang masih aktif, mungkin juga bapak-bapak tidak menutup kemungkinan. Kok ora poso 3 dino, ditung. Disauri nanti pada hari selain hari raya, sesudah hari raya itu. Nek papat, ditung papat, kita sahuri. Karena hutang itu untuk Allah, bagi kita yang dilakukan kepada Allah itu wajib dibayar. Tidak dikemplang. Itu nggih. Kemudian marilah kita bersama-sama untuk mempelajari tentang rukun puasa. Jadi setiap pekerjaan itu harus kita ingat, kita lakukan. Contohnya, setiap ibadah itu ada rukunnya. Rukun sholat ada. Kemudian juga rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2, hanya 2 saja. Yang pertama niat. Yang kedua paginya tidak makan, tidak minum, atau menahan tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dengan istri yang sah, maksudnya pada siang hari dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Itu rukun puasanya. Kemudian seperti apa sih niat itu? Sebagian ulama mengatakan bahwa niat itu adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan mulut. Tetapi andai kata kita mengucapkan, boleh-boleh saja. Tetapi yang jelas para ulama sepakat bahwa niat itu adalah kerjaane hati kita. Nah, iku nggih, niat. Niat ikhlas akan melakukan perintah itu. Itu namanya ketika kita akan melakukan pekerjaan, yang pertama niat dulu. Itu nggih. Dasarnya adalah panjenengan periksa surat yang ke-98, surat Al-Bayyinah. Ayatnya ayat yang ke-5. Bapak Ibu hafal? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Ya. Wa ma umiru illa, tidak aku perintahkan engkau beribadah illa, kecuali, tidak aku perintahkan engkau untuk beribadah kecuali dengan niat karena Allah. Niat itu penting. Tergantung. Kemudian ada beberapa hadis juga menyebutkan Bapak Ibu. Jadi niat itu ada di sini dan itu menjadi salah satu rukun yang harus dilakukan di antara 2 rukun tadi. Lek orang niat yang ndak kanggo, nggak sah. Nah, di sini ada hadis yang menyebutkan bahwasanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sebentar, biar ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bunyinya begini. Kapan niat itu?
Di sini ada hadis malam yusabbitis siyam qoblal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak mempersiapkan niat berpuasa sebelum terbit fajar, sing ora niat poso sebelum terbit fajar, maksudnya puasa wajib ya, fala siyamalahu, walaupun jenengan siangnya ndak makan apa-apa, ora disebut puasa. Maka niat perlu. Kapan niatnya? Yo gampang. Mungkin selesai sholat tarawih boleh kita niat puasa itu. Insya Allah nanti tarawih malam Kamis ya. Nah, jadi malam Kamis mulai niat dan makan sahur. Niku niat dan makan sahur. Sebentar Pak. Saya kok tadi sudah saya siapkan dari rumah kok kelalen tak luru kok ora ono. Tak cari ndak ada. Ya itu nggih. Jadi niat itu sangat penting sekali untuk kita lakukan setiap kita akan melakukan pekerjaan itu. Itu ya. Jadi yang jelas niat itu dasarnya itu tadi. Barang siapa yang tidak niat, tidak memasang niat puasa wajib maksudnya nggih, sebelum terbit fajar, walaupun panjenengan poso siange ora diarani poso, tidak disebut poso kita itu. Maka hati-hati. Niatnya yang paling istimewa ketika kita makan sahur. Ini yang pertama tentang niat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ada hadis yang menyebutkan bahwasanya segala amal perbuatan kita itu tergantung niat kita. Tergantung pada niat kita. Ya, hadisnya sangat populer, Pak. Bunyinya ini. Innamal a'malu binniyatin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu awimra'atu yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Yang artinya setiap ibadah itu, amal perbuatan itu tergantung kepada niat kita. Niati hadis tadi. Barang siapa yang niat berpuasa karena Allah dan Rasulnya akan memperoleh apa yang kita kehendaki. Dunia akan diperoleh, akhirat akan diperoleh. Tetapi waman kana hijratuhu, barang siapa yang niat hijrahnya, ini dalam hadis itu, menghendaki agar supaya aku memperoleh perempuan yang aku cintai, yang akan didapat hanya memperoleh nikahi atau udah urusan akhirat tidak punya apa-apa. Artinya hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa semua amal perbuatan kita tergantung niat kita. Digambarkan di dalam hadis ini. Hadis ini ada asbabul wurudnya begini Bapak Ibu, biar lebih paham. Pada masa Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk hijrah ke Madinah, setelah sekian tahun menyampaikan dakwah di Mekah, Islam tidak berkembang. Karena banyak rintangan.
Kemudian Allah memerintahkan Rasul untuk hijrah ke Madinah. Benar, Rasul bersama para sahabat merencanakan bermusyawarah kemudian hijrah. Kebetulan pada saat itu ada 2 orang pemuda lawan jenis, laki-laki perempuan. Nah, pemuda berarti urung nikah sah? Baru memadu cinta. Berjalan mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun. Sebelum nikah, perempuannya itu ikut ayahnya pindah ke Madinah bersama orang tuanya. Si laki-lakinya ini mengatakan di dalam hatinya, aku nek ora melu pindah merono, ora bakal entuk cah kae. Bukan karena Allah, tapi karena ingin menikahi perempuan itu. Diceritakan di dalam hadis itu bahwasanya orang yang menikahinya itu bukan karena Allah, ya akan intuk karena dunia saja, intuk bojo tok. Memperoleh wanita yang dicintai menjadi istrinya. Kaitannya dengan puasa. Jadi kalau kita puasa ya karena Allah. Udah, karena aku melaksanakan perintah Engkau, aku ikhlas. Tidak kemudian macam-macam. Ora aku poso, aku untuk rezeki akeh. Enggak. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya yaitu menahan tidak makan, tidak minum di siang hari dari terbit fajar hingga matahari terbenam dan tidak bersetubuh, melakukan hubungan badan dengan istrinya. Itu niat ya. Penting. Jadi habis niatnya kapan? Niatnya sebelum terbit fajar. Umpamane lali Pak, umpamane lali ada mahfuz dari Allah mengampuni dan Allah memberikan penjelasan. Kalau kita mengerjakan karena lupa atau mungkin karena dipaksa, di dalam ayatnya itu Allah mengatakan boleh niat pada siang harinya. Dan Allah memaafkan itu. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian syarat wajib tadi saya sebutkan, wajib bagi orang yang beragama Islam itu, syaratnya itu beragama Islam, kemudian berakal, kemudian balik. Nah itu. Ya. Kemudian yang syarat sahnya Islam sepanjang masa, suci dari haid. Syarat wajib juga suci dari haid dan kotoran bagi perempuan, kuat berpuasa, berada di kampungnya sendiri. Jadi ketika panjenengan keluar dari kampung itu ndak wajib berpuasa, boleh meninggalkan tapi nanti diganti. Ya, Bapak Ibu rahimahullah, sebenarnya masih cukup banyak, tetapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Itu saja. Yang penting panjenengan ketika kita menghadapi puasa itu, persiapkan puasa itu, panjenengan baca buku-buku yang isinya pelajaran tentang rukunnya, syarat sah, syarat yang membatalkan, rahasia, hikmah yang ada di dalam puasa itu. Begitu saja Bapak Ibu rahimahullah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tadi saya sudah mempersiapkan tapi tak cari, tidak ketemu dan waktunya sudah tidak cukup. Mari kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hidika wa dika mastatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa bi fafirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nasrun minallahi wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.